kami dari kelompok 7 akan menampilkan video edukasi tentang enuresis dengan anggota kelompok Delia Rizky Pertiwi, Nida Falma Ahmad, Putri Raisa Yafiza, Tirta Ashifa Ramadhani, Wildan Aska Kasdini, Zikri Jumaidi, dan Muhammad Aulia Azam Fikri. Video ini memberikan edukasi kepada orang tua tentang tips penanganan enuresis atau mengompol pada anak. Enuresis sendiri adalah proses keluarnya urin secara involunter atau secara berulang pada usia anak yang diharapkan dapat mengontrol keluarnya urin. Nah, jadi enuresis ini berlangsung melalui proses berkemih yang normal tanpa adanya kelainan fisik yang mendasari. Selanjutnya, marilah kita saksikan video roleplay dari seorang perawat yang memberikan edukasi kepada orang tua tentang penanganan enuresis. Marilah kita saksikan. Bu, silakan duduk. Saya panggil Wildan dulu ya. Will! Sini. Cepat. Cepat duduk sini. Nah, duduk yang baik. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, Bapak. Selamat siang. Ya, nama adiknya siapa boleh tahu? Wildan. Perkenalkan, saya perawat Delia dari Puskesmas. Hari ini kita akan melakukan sedikit edukasi nih pada Ibu Bapak dan adik Wildannya. Boleh saya tahu sebelumnya keluhannya apa Ibu? Ini nih si Wildan. Kerjanya ngompol aja kayak udah semingguan ini. Pipis terus dia ya, ngompol terus. Itulah. Sudah baru seminggu ini atau memang sudah lama Ibu kondisinya seperti ini? Kalau ngompolan itu udah 5 bulanan sih. Cuma seminggu ini frekuensinya tuh Makin sering? sering gitu. Kami berdua udah coba periksa kan ke dokter. Udah USG juga ya? Udah USG juga. Udah USG, tapi ya ini udah dikasih obat juga. Masih aja. Obatnya sudah habis? Udah. Ya, memang kalau misalnya sebelum tidur adik Wildan ini kira-kira sering minum susu atau banyak minum air putih gitu? Ada Ibu? Kalau air putih ya normal aja sih. Minum biasa. Sebelum tidur memang minum air putih. Pipis juga. Cuman ya gitu masih ngompol aja tengok anaknya kayak gitu. Mau malu. Coba tengok perawatnya. Nah, jadi di sini Ibu ada yang namanya enuresis. Jadi enuresis itu kondisi di mana adik Wildan memang susah untuk berkemih malam gitu. Di kamar mandi di tempat yang seharusnya. Jadi mungkin dia asal berkemih saja mungkin di tempat tidur, di celananya, di dalam celananya gitu. Jadi memang ada beberapa faktor juga yang menyebabkan adik Wildan seperti itu, seperti hormonal, psikis juga, terus mungkin ada gangguan saraf atau berbagai macam penyebab lainnya. Ibu bilang tadi sudah di USG? Udah ya. Jadi memang sudah dilakukan pemeriksaan penunjang ya Ibu? Udah. Kalau memang seperti itu mungkin saya ada sedikit informasi untuk Ibu mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu adik Wildan agar tidak berkemih lagi malam di tempat tidur. Ya Pak, yang pertama itu ada mungkin kita bisa motivasi adik Wildan. Mungkin adik Wildannya suka nih mainan gitu kan, mungkin bisa kita kasih reward adiknya. Kalau malam misalnya ibu atau bapak bilang gini, kalau misalnya Wildan besok nggak ngompol mungkin dibelikan sesuatu atau dibelikan mainan atau hadiah semacam itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua ada juga caranya mungkin kita bisa bantu adiknya untuk mengurangi cairan di malam hari Bu. Misalnya tadi kan dibilang adik Wildannya suka minum malam hari gitu. Mungkin boleh minum, cuman setelah minum kita minta adiknya untuk berkemih dulu di kamar mandi atau cairan malamnya itu kita batasi. Misalnya minumnya banyak, biasanya Wildan kita batasi 1 gelas aja atau mungkin minum susu aja gitu. Jadi sebelum tidur tuh kita biasakan juga untuk adiknya berkemih dulu. Jadi memang gak menahan udah mau tidur. Biasanya gitu Bu, anak kecil tuh dia malas gitu atau dia karena udah enak kali mimpinya gitu. Dia malas bangun dari tempat tidur. Jadi udah mimpi aja gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya itu ada Bu yang namanya enuresis alarm. Jadi kita ada namanya alat seperti alarm gitu Bu, kita letakkan di dalam si
melakukan terapi seperti yang 3 tadi yang saya sebutkan gitu. Dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nggak ada sih. Sudah cukup paham ya Ibu? Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi udah bisa ya besok jangan ngompol lagi. Baik Ibu, mungkin itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan ya, Ade Guldan ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa buat kontrak untuk melihat perkembangan enuresis dari Ade Guldan ya. Semoga yang kita harapkan enuresisnya sudah berkurang, frekuensinya juga sudah lebih sedikit ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya pamit dulu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemberian edukasi yang dilakukan oleh kelompok 7 kepada keluarga yang anaknya menderita enuresis. Nah, untuk beberapa kasus, enuresis ini tidak dapat dicegah. Hal itu terjadi karena adanya kelainan pada saluran kandung kemih anak. Jika hal itu sudah terjadi, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengecekan kepada dokter dengan segera untuk mengetahui penyebab terjadinya enuresis ini, dan dokter pun dapat menanganinya. Selain itu, peran orang tua juga sangat penting untuk mengajarkan anak berkemih. Orang tua disarankan untuk bersikap positif dan sabar dalam mengajarkan anak. Hal ini untuk mencegah terjadinya perilaku negatif yang dilakukan anak saat berkemih. Nah, sekian video dari kelompok 7 tentang edukasi enuresis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.